Cara nyogok polisi saat kena tilang. Pada postingan sebelumnya, bahwa di exit tol Tomang Jakarta, bahwa selalu saja ada yang ditilang. Tetapi polisi di sana setahu saya, tidak rese. Definisi rese di sini adalah menggetok harga tinggi dan nakut-nakutin dengan pasal yang biasanya sering dilakukan polisi PJR alias patroli jalan raya. Sebelum video ini dilanjutkan, tonton juga part sebelumnya atau video rekomendasi pada deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya pungli di jalanan oleh aparat kepolisian, yang makin memperburuk citra polisi, sangat dipengaruhi oleh divisi Satlantas atau Satuan Lalu Lintas. Karena walau bagaimanapun, Satlantaslah yang secara langsung terlibat di jalanan. Namun, hal ini tidak bisa menjadi judgement atau penghakiman kepada aparat. Karena, tentu aparat melakukan penindakan karena ada yang dilanggar di jalan. Maka solusi paling efektif adalah upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun, juga harus dari kesadaran kita sebagai warga negara. Jika masyarakat taat aturan, tentu para penegak hukum tidak akan melihat celah kesempatan untuk pungli. Kecuali polisinya sedang BU atau butuh uang kemudian nyari-nyari kesalahan. Tetapi sekarang hal itu nyaris tidak pernah terdengar lagi. Sekarang polisinya sudah baik semua. Faktor yang kedua, adalah pemerintah tidak membuat sistem sidang tilang yang memudahkan. Yang katakan, pelanggar tidak mesti sidang. Atau sidang dilakukan dengan hanya via Zoom atau online dan denda bukan denda maksimal yang memang terkesan dipersulit. Sehingga, dari dua faktor ini, terjadilah apa yang dinamakan jalan tengah, sebut saja begitu. Di mana, kita nego dengan petugas di jalan dan petugas juga senang karena mendapat uang di luar gaji. Diakui atau tidak, inilah yang terjadi. Karena kami sebagai pengendara kendaraan, malas untuk datang sidang selain membuang waktu dan tenaga juga uang tentunya. Maka, untuk memangkas waktu dan tenaga yang jika kita sidang, kita seringkali memilih opsi minta dibantu aparat di jalan. Disinilah akar masalahnya, yang oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri saat ini, petugas pernah dilarang melakukan tilang. Tapi kemudian diberlakukan kembali, karena tentu memunculkan masalah baru, yakni masyarakat jadi semena-mena tidak ada shock efek yang membuat takut kemudian patuh. Dari sekian kali berhadapan dengan petugas di jalan, terutama polisi di Jakarta, rata-rata tidak ada arogansi dari petugas. Yang ada mereka melihat psikologi kita terlebih dahulu dan menakut-nakuti dengan pasal dan dendanya yang besar. Meski faktanya, jika kita ikut sidang tidak akan sebesar itu. Ini yang harus diketahui para pengendara. Ata-ata bisa damai di tempat, kecuali ketika saya kedua kalinya kena tilang, saya memilih untuk sidang. Tapi kemudian karena malas, setelah peristiwa tersebut saya lebih memilih nyogok aparat. Tarif yang mereka minta pun dari sepengalaman pribadi saya, 60% aparat tidak menyebutkan nominal. Artinya seikhlasnya kita, adapun sisanya 40% mencoba menakut-nakuti dengan pasal. Meskipun demikian tetap dilakukan negosiasi. Logikanya, yang saya pakai adalah, selama tarif yang diminta tidak lebih besar dari ketika kita sidang tidak lebih besar dari jika ikut sidang, maka saya memilih menyogok petugas. Meskipun cara ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi sekali lagi, masalah ini tidak bisa diselesaikan jika regulasi atau sistemnya masih seperti sekarang. Alias tidak memudahkan para pelanggar untuk melakukan sidang. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, berikut tips-tips bagi pengendara untuk nyogok polisi. 1. Akui kesalahan kepada petugas, dan meminta dengan kalimat sakti, mohon dibantu. Aparat yang di jalan sudah paham dengan kalimat ini. 2. Jangan langsung menyodorkan uang sebelum aparatnya mengiyakan. Karena pernah saya coba kepada PJR Tol dalam kota Jakarta, aparatnya marah-marah dan melotot. Entah pura-pura atau jaga image, yang saya tangkap, karena saya terlalu pede mereka cari uang, meskipun akhirnya mereka terima juga. 3. Jangan berdebat dengan aparat mengenai hukum dan pelanggaran. Kecuali memang kita paham betul aturan bahwa kita tidak melanggar, silahkan berdebat dan adu argumen. 4. Jika aparat meminta uang damai yang tinggi, pilih sidang saja. Karena saat sidang, dendanya tidak akan besar, sekalipun di pasal tertulis ratusan ribu hingga jutaan. Saya pernah ikut sidang, nominalnya sangat kecil dari hakim yang diberikan ketika menggetok palu. 5. Jangan melakukan pelanggaran berat, misalnya memalsukan nomor polisi. Karena, aparat akan mencurigai kita terlibat dengan kejahatan besar. Saya pernah disergap tim Buser atau Intel, di daerah Sunter Jakarta Utara karena kendaraan dipasangi plat palsu oleh dealer, ketika saya bawa pulang, karena ternyata STNK-nya belum jadi. Saya pun diinterogasi, di markas tidak resmi di belakang sebuah hotel di daerah tersebut. Meski demikian, petugas masih sangat humanis kepada saya, tidak arogan.
Denda yang dibayarkan saat itu saya tidak tahu, karena marketing dealernya yang melakukan negosiasi. Polisinya sempat menawarkan gorengan karena tahu saya lapar. Sebagai pesan terakhir, patuhilah selalu aturan lalu lintas. Karena petugas polisi hanya melakukan tugasnya. Dan sebaiknya ikutilah sidang bukan salam tempel kepada aparat. Sejauh ini saya belum mengalami petugas-petugas yang memang mempersulit pelanggar. Pun tidak dipungkiri, hal itu ada dan terjadi mungkin di wilayah lain di Indonesia. Video ini dibuat tidak untuk menjelekkan aparat kepolisian maupun pelanggar, tetapi sebagai bahan edukasi dan kritik kepada semua pihak termasuk pemerintah. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pengalaman tilang yang saya hadapi antara lain: 1. 2 kali melanggar ganjil genap di Jalan Ahmad Yani dan Tun On Pasar Minggu. 2. 1 kali menerobos perempatan di Jalan Pintu Besar Selatan. Update, sekarang petugas sudah memasang barikade, sehingga pengendara jadi tahu tidak boleh lurus. 3. 1 kali melanggar marka garis tanpa putus di Tol Sediatmo. 4. Pelanggaran pajak kendaraan oleh patroli jalan raya tol dalam kota. 5. 2 kali melanggar lajur kanan untuk lurus di exit Tol Tomang, Jakarta. Pada akhirnya, kita, aparat kepolisian dan pemerintah adalah manusia biasa yang masing-masing punya kesalahan di hadapan Tuhan maupun manusia. Mari saling memperbaiki diri. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video penting lainnya. Cek juga video-video related pada deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.